Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poin News. Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin 8 September 2025 secara resmi mengguncang jajaran kabinetnya dengan mencopot 5 menteri dan mengangkat 1 menteri baru dalam reshuffle yang mendadak namun penuh tekanan politik dan sosial. Pergantian ini terjadi setelah gelombang protes besar-besaran akibat kebijakan tunjangan DPR dan ketimpangan ekonomi yang memuncak, mendorong istana melakukan evaluasi total terhadap arah pemerintahan. Salah satu keputusan paling mencolok dalam reshuffle ini adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Figur sentral dalam pengelolaan fiskal Indonesia selama hampir 2 dekade terakhir, dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia diguncang oleh kerusuhan sosial berskala nasional menyusul terungkapnya kebijakan tunjangan DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan. Jumlah fantastis di tengah ancaman pemotongan subsidi dan inflasi pangan. Kemarahan publik semakin memuncak setelah beberapa demonstrasi berubah menjadi kekerasan, termasuk penyerangan rumah pribadi Sri Mulyani. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Prabowo disebut telah memanggil beberapa menteri dan meminta evaluasi terbuka terhadap kinerja mereka. Reshuffle ini kemudian dibaca sebagai langkah pemulihan kepercayaan publik dan penegasan arah baru pemerintahan Prabowo dengan lebih menekankan kontrol anggaran yang selaras dengan dinamika ekonomi rakyat. Purbaya Yudi Sadewa bukan hanya sosok baru dalam dunia kebijakan. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, ia ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan sebelumnya dikenal sebagai ekonom senior di Dana Reksa dan Wakil Kepala Bappenas. Ia ini dikenal sebagai teknokrat yang tenang, pragmatis, dan serta memiliki visi makroekonomi yang stabil. Dalam berbagai pernyataan pertamanya usai dilantik Purbaya ini menyatakan pertumbuhan ekonomi 8% ini bukan hal mustahil. Dengan sinergi sektor swasta dan pemerintah, kita bisa capai itu dalam 3 tahun ke depan. Namun, tantangan yang perlu dihadapi sangat besar, dari ketimpangan fiskal, tekanan inflasi, bahkan hingga keharusan menjalankan agenda ambisius seperti makan siang gratis. Reformasi energi reshuffle ini mendapat reaksi campuran dari pelaku pasar dan analis. Bahkan IHSG turun 1,3% beberapa jam setelah pengumuman reshuffle. Kemudian rupiah menguat 0,7% terhadap dolar, serta investor ini khawatir terhadap hilangnya figur stabil seperti Sri Mulyani yang meski menyambut baik arah baru kebijakan fiskal, analis dari Nomura dan JP Morgan menyebutkan bahwa pergantian Sri Mulyani ini bisa membuka ruang bagi fiskal ekspansif, tetapi juga beresiko terhadap stabilitas utang jangka menengah. Analis politik menilai reshuffle ini sebagai manuver strategis Prabowo dalam jangka menengah. Analis politik menilai reshuffle ini untuk yang pertama meredam publik akibat isu DPR dan subsidi. Kemudian yang kedua, mengamankan kekuasaan dengan mengganti menteri yang dianggap tidak sejalan. Nah, yang ketiga, mempersiapkan fondasi politik dan fiskal untuk agenda populis seperti makan siang gratis, pertahanan nasional, dan hilirisasi besar-besaran. Pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan mengundang berbagai spekulasi dan perdebatan publik. Sumber resmi dari istana mengkonfirmasi bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang diinisiasi dari Presiden Prabowo sendiri untuk menyikapi tekanan sosial dan dinamika politik terkini. Namun muncul pula bahwa kabar ini dari Sri Mulyani sebenarnya mengajukan pengunduran diri secara sukarela sebagai respon atas situasi yang memburuk, terutama setelah rumah pribadinya diserang dan mendapat ancaman serius akibat kontroversi tunjangan DPR.
Beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini sebagai upaya Sri Mulyani menjaga marwah institusi keuangan negara serta menghindari beban politik yang berlebihan. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, Sri Mulyani menyatakan, "Saya menghormati keputusan Presiden dan percaya bahwa kabinet baru dapat membawa perubahan positif. Saya tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia dari luar pemerintahan." Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru dipandang sebagai upaya merefresh arah kebijakan fiskal dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan stimulus ekonomi. Ya, meski demikian, kalangan pengamat juga mengkritik langkah ini, mengingat reputasi Sri Mulyani yang telah teruji dan juga dianggap sebagai penopang kestabilan ekonomi Indonesia selama ini. Keputusan Sri Mulyani untuk mundur atau diganti bukan hanya sekedar pergantian figur di kabinet, melainkan juga mencerminkan tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas anggaran negara di mata investor dan lembaga internasional. Keluarnya Sri Mulyani berpotensi membuka ruang ketidakpastian terutama bagi pasar modal dan investor asing yang selama ini menjadikan kebijakan dan reputasi Menteri Keuangan sebagai indikator stabilitas. Pasar bereaksi dengan penurunan IHSG, ya meski rupiah sempat menguat sebagai respon terhadap ekspansi kebijakan ekonomi yang lebih fleksibel ya. Para ekonomi memperingatkan bahwa Purbaya Yudi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani ini memiliki tugas berat untuk tidak hanya mempertahankan stabilitas, tetapi juga menjalankan agenda reformasi yang diharapkan dapat menyerap gejolak sosial. Hal ini termasuk menyeimbangkan antara kebutuhan stimulus ekonomi dengan kewajiban menjaga defisit anggaran agar tidak melebar. Nah, reshuffle ini juga menimbulkan beragam reaksi di kalangan politisi dan masyarakat. Beberapa pihak yang menilai bahwa langkah Presiden Prabowo ini sebagai respon yang tepat terhadap gelombang protes dan krisis kepercayaan publik. Namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan bahwa pergantian Sri Mulyani merupakan sinyal mundurnya pengaruh teknokrat dalam menentukan kebijakan ekonomi dan bergesernya kekuasaan ke tangan yang lebih politis ya. Bahkan di media sosial, perdebatan hangat berlangsung antara pendukung dan pengkritik si Sri Mulyani. Pendukung menyoroti reputasi dan track record Sri Mulyani dan mengendalikan utang negara dan memajukan informasi perpajakan. Nah, sebaliknya nih, pengkritik menganggap sosok baru di kabinet harus mampu lebih peka terhadap aspirasi rakyat dan tidak menjebak pada kebijakan austerity yang dinilai membebani masyarakat kelas bawah. Ya, meskipun sudah tidak lagi menjabat, Sri Mulyani menyatakan akan tetap aktif berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia, baik melalui peran di lembaga internasional maupun sebagai konsultan independen. Sementara itu, fokus utama kabinet itu baru di bawah arahan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang sempat meningkat akibat inflasi dan ketidakpastian global. Dengan reshuffle ini harapan besar ditempatkan pada kemampuan kabinet untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan keinginan rakyat sambil menjaga iklim investasi tetap kondusif.